Hey ho Pop gengs! Wage Rudolf Supratman, disingkat W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya, adalah guru, wartawan, violinis, dan komponis kelahiran 19 Maret 1903. Namun kelahiran versi pertamanya lah yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Musik Nasional, yakni 9 Maret. Berkat jasanya menciptakan lagu Indonesia Raya, ia pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1971. Meninggal di usia yang relatif muda, 35 tahun, Supratman juga menggarap lagu nasional di usia yang masih muda, yakni 25 tahun. Tapi karena lagu itu pula lah, Supratman diburu polisi Hindia Belanda. Adalah pria asal Jawa Tengah yang bersekolah di Makassar. Anak dari seorang tentara KNIL Jumeno Senen Sastro Suharjo, yang disebut-sebut adalah seorang pendeta Protestan. Hal inilah yang menjadi perdebatan karena ternyata selama ini umum diketahui bahwa beliau adalah seorang Katolik. Apalagi banyak sekolah Katolik yang menggunakan namanya, seperti sekolah SMAK Supratman di Samarinda Kaltim. Lalu di laman ini dituliskan bahwa ia beragama Kristen. Begitupun di laman katoliku.com. Tahun 2011 sempat terjadi polemik tatkala tersebar kabar bahwa sebenarnya beliau adalah seorang Ahmadiyah. Hingga DPR meminta Mendiknas untuk memeriksa kebenarannya. Fadlizon dalam cuitannya juga menyangka beliau beragama Islam. Apalagi makamnya di tempat pemakaman umum Kapas, Tambak Sari, Surabaya yang sangat bernuansa Islam. Tapi dari laman Cahaya Kristus 7, dituliskan bahwa nama beliau tercatat di Keuskupan Agung Jakarta sebagai umat Katolik. Dari Flores News juga dituliskan beliau adalah penganut Katolik yang taat. Soal klaim agama, kisah gerilyawan militan asal tanah Maluku, Patimura, yang paling lucu. Bulan Juni tahun 2022, ceramah Ustadz Adi Hidayat viral mengklaim nama asli Patimura adalah Ahmad Lusi. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren. Seorang yang terdepan membela negara sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nama Thomas Matulesi dianggapnya sebagai pemberian Belanda untuk menghilangkan unsur Islamnya. Adi Hidayat sebenarnya mengutip pemikiran sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara yang belakangan banyak dikritik karena metodenya dianggap kurang ilmiah. Dari laman Tokoh Indonesia disebutkan nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku, tahun 1783. Dari orang tua yang bernama Frans Matulesia dan Fransina Silahoy, dan meninggal di tahun 1817. Tapi dari laman Detik, dituliskan bahwa keluarga Matulesi menyatakan sejarah Kapitan Patimura yang diakui negara selama ini adalah keliru. Patimura dikatakan berasal dari Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Di luar dari urusan ahli waris Patimura mengenai agama dan nama, mengutip CNN, sejarawan dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan atau FKIP Universitas Patimura Ambon, John Patyasina, mengatakan nama Kapitan Patimura, Thomas Matulesi, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sedangkan Ahmad Lusi adalah utusan Patimura dalam pertempuran melawan Belanda di Haruku. Jadi, dua nama ini adalah sosok yang berbeda. Klaim ini sekaligus membantah agama Patimura. Ditetapkan menjadi pahlawan pada tahun 1973, Kapitan Patimura adalah julukannya. Thomas Matulesi adalah nama aslinya, dan beliau adalah penganut Kristen. Polemik ini juga sama terhadap Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini, pahlawan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan nasional. Hidup di lingkungan bangsawan dengan nilai-nilai Islam Jawa, tersiar cerita bahwa ia sangat kesusahan membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Pergulatan batinnya inilah yang membuat orang-orang berspekulasi tentang agamanya. Bahkan mengutip ulasan khusus di Liputan 6, Kartini sempat mengaku sebagai anak Buddha melalui suratnya ke Rosa Manuela Mandri, sahabat penanya di Eropa. Namun bagi sejarawan Islam, Tiar Anwar Bahtiar, sangat sulit mengatakan apa agama Kartini selain agama Islam. Meski dalam beberapa suratnya Kartini protes tidak mau lagi belajar membaca Al-Quran karena tidak mengerti artinya. Kelahiran 21 April 1879 di Jepara, Kartini adalah putri dari seorang pejabat di masa Hindia Belanda.
Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dari garis keturunan ayahnya ini bisa dilacak hingga ke Hamengkubuwono ke-6 dan ke Kerajaan Majapahit. Sebagai keturunan bangsawan, Kartini memiliki keistimewaan bisa mengenyam pendidikan terbaik. Tidak seperti perempuan kebanyakan kala itu, yang juga membuatnya resah dan dituangkan ke dalam surat-surat. Diterbitkan dalam bentuk buku, Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Armin Spane. Kartini berpulang pada bulan September 1904, tapi idenya bergerilya dan itulah warisan terpentingnya. Hingga akhirnya, Konrad Theodor van Deventer, pengacara dan penulis Belanda, tergugah dengan surat-suratnya. Kemudian mendirikan Sekolah Kartini, sekolah perempuan yang berdiri di tahun 1912 di Semarang. Sisinga Mangaraja ke-12 yang diangkat menjadi pahlawan nasional di tahun 1961 juga sama berpolemiknya. Juga tentang agamanya. Bernama lengkap Patuan Bosar Sinambela dengan gelar Ompu Pulo Batu, Sisinga Mangaraja ke-12 adalah Raja Negeri Toba, Sumatera Utara. Getol melawan pendudukan Belanda di wilayahnya, namanya pun diabadikan sebagai nama kawasan di banyak wilayah di Indonesia. Meski saja, agama selalu menjadi persoalan remeh yang diperdebatkan. Diklaim beragama Islam karena pengaruh Hindu dan Islam yang kuat dalam doa-doa Sisinga Mangaraja. Seperti yang dituliskan di laman ini, sebagian mempercayai bahwa sosok ini menganut agama tua orang Batak sebelum agama Ibrani masuk ke Nusantara, yakni Parmalim. Setelah agama monoteis masuk, diisukan bahwa ia memeluk agama Islam di tahun 1880-an. Tapi melansir tagar.id, peneliti budaya Batak Thomson Hutasoit mengatakan bahwa Sisinga Mangaraja bukan Islam, bukan pula Hindu. Ketika ia ditanya nomensem tentang agamanya, Sisinga Mangaraja ke-12 menjawab agamanya di atas segala agama. Sisinga Mangaraja 12 juga tak pernah menyebut dirinya Parmalim. Tidak pula ia pernah menyebut dirinya sebagai Parbaringin. Untuk spiritual, Sisinga Mangaraja 12 memang unik. Melansir tagar.id, Sisinga Mangaraja memiliki 29 sifat. Salah banyaknya adalah pola yang melampaui, pola tak terlampaui. Utusan dewata dan yang disembah, raja penebus, raja penyelamat, menetapkan hukum dan adat serta titah kerajaan. Sifat-sifat inilah yang merepresentasikan agamanya. Masih kurang jelas? Ya, itu bukan jadi urusanmu, karena faktanya bukanlah apa agamanya, melainkan apa kontribusinya bagi perjuangan bangsa. Seperti Jenderal Gatot Subroto yang melansir Tirto, meski menjelang wafatnya beliau mengucapkan syahadat, semasa hidupnya dia ini dikenal sebagai pemeluk Buddha yang taat. Lahir tahun 1907 di Banyumas, Jawa Tengah, kontribusinya bagi pembebasan nasional tidak perlu diragukan. Beliaulah yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal TNI saat ini. Masuk TNI setelah Indonesia merdeka hingga akhirnya beliau meninggal di tahun 1962. Jenderal Gatot Subroto langsung ditetapkan sebagai pahlawan nasional. I Gusti Ngurah Rai adalah prajurit Bali yang juga ikut membentuk TKR dan menjadi komandan di wilayahnya. Sudah tergambar dari namanya, dia ini berasal dari Bali. Ia lahir tahun 1917 di Badung, Bali, dan digelari pahlawan nasional di tahun 1975. Dikenal sangat pemberani dan anti-kolonial, ia sampai menjadi intel untuk sekutu pada masa pendudukan Jepang. Dan soal agama, Ngurah Rai adalah penganut Hindu yang taat dan bersodiak Aquarius. Jika agama seseorang bisa terlihat dari namanya, maka Slamet Riyadi atau Slamet Rijadi akan dikira sebagai seorang muslim mungkin. Anggota TNI pelopor terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini memang awalnya adalah seorang muslim. Namun selama masa gerilya setelah proklamasi kemerdekaan, ia berpindah agama setelah mendengar lantunan lagu gereja. Lalu menambahkan nama depan menjadi Ignatius Slamet Riyadi dan menjadi penganut Katolik Roma yang taat. Kisah yang sama dialami Legend Urip Sumoharjo. Jenderal ini juga Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Adalah peletak dasar organisasi ketentaraan modern di Republik ini dan diangkat menjadi pahlawan nasional setelah beliau wafat. Lahir tahun 1893 dengan nama kecil Muhammad Siddiq dan diharapkan bisa menjadi haji yang mabrur. Tapi perjalanan orang berbeda-beda.
Tak sampai ke Mekah, ia bahkan berpindah agama menjadi umat Katolik. Yah, agama bukan menjadi soal, apalagi dengan semua kontribusi yang telah mereka berikan. Nama saja tak ada artinya, apalagi agama yang dianutnya.